Bab 377, mengalami kehidupan Lauren. Oke, Matt tidak menolak permintaan Jordan dan membawanya ke ruang perawatan pribadinya. Pada saat ini, Lauren sedang berbaring di sofa dengan mata tertutup, tetapi dia tidak tidur. Sebaliknya, dia dihipnotis. Matt berjalan dan berkata kepada Lauren, "Jordan datang menemuimu." Matt kemudian berkata kepada Jordan, "Kamu bisa memegang tangannya." Petik 2. Jordan berjalan mendekat, menemukan adegan ini agak menakjubkan juga, saat dia perlahan mengaitkan jari Lauren. Lauren berkata perlahan, "Jordan, peluk aku." Kata-kata Lauren membuat Jordan merasa sangat canggung. Matt menjelaskan kepada Jordan, dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan dunia ilusi. Jangan pedulikan dia. Ketika dia bangun, Anda sebaiknya tidak menyebutkannya juga, jangan sampai dia malu. Petik 2. Oke. Jordan akhirnya mengerti mengapa Lauren sangat menyukainya. Ternyata di tahun-tahun ini, dia akan pergi ke Matt untuk manipulasi kesadaran dan di dunia ilusi, dia telah berkencan yang tak terhitung jumlahnya dengan Jordan dan memeluknya Tuhan yang tahu berapa kali. Karena Lauren menyukainya dan ingin memilikinya di dunia ilusi, Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk mengganggunya. Jordan dan Matt berjalan keluar ruangan. Jordan bertanya, apakah dia akan bermalam di sini malam ini? Matt mengangguk dan berkata, orang biasanya pergi tidur di malam hari dan ini adalah waktu terbaik untuk hipnoterapi karena akan 2 kali lebih efektif. Petik 2. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Nona Howard adalah wanita yang sangat cantik. Lagi pula, Anda pasti akan merasa tidak nyaman meninggalkannya dengan dokter pria seperti saya. Petik 2. Ada kamera pengintai di kamarku. Saya akan mengirimkan rekaman untuk malam ini, besok pagi. Jordan berkata, bukan itu maksudku. Matt tersenyum dan berkata, lebih baik bagi Anda untuk menonton rekamannya sehingga Anda dapat memiliki ketenangan pikiran. Saya tidak hanya akan mengirimkannya kepada Anda, saya juga akan mengirimkannya kepada Tuan Heng. Jordan tahu Chris jauh lebih paranoid. Selain itu, Lauren adalah tunangannya, jadi dia jauh lebih peduli tentang Lauren dan Matt daripada Jordan. Baiklah, aku akan pergi kalau begitu. Jordan bukan suami atau bahkan pacar Lauren. Karenanya, dia tidak punya hak untuk menghentikannya mendapatkan perawatan di sini. Namun, Jordan agak terkejut karena Chris adalah seorang chauvinis laki-laki yang suka cemburu setiap saat. Namun, dia mengizinkan Lauren bermalam di sana. Jordan menduga bahwa Chris akan membatalkan pertunangan setelah Lauren meminta mereka untuk tidur di kamar terpisah setelah menikah. Jika itu masalahnya, Jordan akan sangat gembira karena Chris sama sekali tidak cukup baik untuk Lauren. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jordan naik taksi kembali ke rumah Lauren. Sepanjang jalan, Jordan mau tidak mau mengirim pesan teks ke Direktur Nolan, yang paling dia kagumi. Kamu tidak akan pernah bisa memahami bahwa adegan jembatan di Inception yang kamu tulis benar-benar terjadi di sebuah rumah sakit mewah di DC. Seorang wanita cantik bersembunyi di dunia ilusi hanya demi melarikan diri dari kenyataan dan menangkapku. Ya Tuhan, bisakah kamu percaya? Ini luar biasa. Sesampainya di tempat tujuan, Jordan menerima SMS dari Nolan begitu dia baru saja membayar ongkos taksi. Jordan, kamu terlalu narsis. Cepat dan temukan gasing berputar. Putar dan lihat apakah kamu masih bermimpi. Juga, segera tonton film baruku Creed. Semua saudaramu sudah menontonnya. Petik 2. Jordan keluar dari mobil dan membaca pesan teks. Sial, Nolan sebenarnya menyebutku narsis. Bahkan dia tidak percaya ini terjadi. Jordan tersenyum tak berdaya sebelum masuk ke rumah Lauren. Ayah. Clue melompat ketika dia melihat Jordan. Felicia sedang membersihkan alat pemotong. Saat melihat Jordan, dia langsung bertanya, bagaimana? Apakah misi pulang malam ini? Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menginap di klinik Dr. Gale. Ngomong-ngomong Felicia, apakah Lauren pernah menginap di tempat Dr. Gale sebelumnya? Petik 2. Felicia memikirkannya dan berkata, kurasa tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dia biasanya akan tinggal selama 1 sore atau pulang setelah beberapa jam, tetapi dia pernah tidur lebih dari 3 tahun yang lalu. Ketika dia hamil, dia kadang-kadang akan tinggal selama beberapa hari di kliniknya. Jordan mengangguk. Saat itu, Lauren sedang mengalami gangguan emosional dan membutuhkan perawatan berkelanjutan dalam waktu lama. Felicia sepertinya mengerti apa yang dikhawatirkan Jordan dan berkata, Tuan, Dr. Gale adalah pria yang baik dan misi sangat mempercayainya.
Selain itu, dia tahu seperti apa keluarga Missy, jadi dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, aku tahu. Setelah itu, Jordan mencubit daging di wajah Chloe dan berkata, sayang, ibu tidak akan pulang malam ini. Bersikaplah baik dan pergi tidur dengan Felicia, mengerti? Namun, Chloe meraih tangan Jordan dan berkata, tidak. Aku ingin tidur dengan ayah. Felicia juga berkata, ya, sayang, mengapa kamu tidak menginap di sini malam ini? Missy tidak ada malam ini. Bahkan jika Tuan Heng tahu, dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Jordan memikirkannya dan merasa bahwa itu memang kesempatan untuk tidur di sebelah putrinya, yang sudah lama ingin dia lakukan. Oke, aku akan tinggal di sini malam ini. Ya, ayo pergi. Saya ingin Anda menceritakan sebuah kisah kepada saya. Chloe meraih tangan Jordan dan membawanya ke kamar Lauren, di mana dia menyuruh Jordan melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Karena itu kamar tidur Lauren, Jordan terlalu canggung untuk tidur di ranjangnya. Chloe, kenapa kita tidak pergi ke ruangan lain saja? Tanya Jordan. Chloe berkata dengan enggan, tidak, aku ingin tidur di sini. Felicia mencoba membujuk Jordan juga. Tuan, Anda bisa tidur di sini. Aku hanya tidak akan memberitahu Missy ketika dia pulang. Petik 2. Melihat Chloe terus meminta, Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk menolaknya. Oke, tapi aku harus mandi. Jordan tidak mandi selama 2 hari terakhir dan dia telah bekerja sebagai petugas keamanan dan menjalankan tugas di mana-mana. Oleh karena itu, dia tidak akan tidur di ranjang Lauren tanpa mandi. Oke, aku akan mengisi bak mandi dengan air, kata Felicia senang. Tidak apa-apa, aku akan menggunakan keran saja, kata Jordan, yang tidak ingin dia repot-repot. Namun, Felicia bersikeras, bagaimana bisa? Pak, karena Anda tinggal di sini, saya harus melayani Anda dengan cara yang sama seperti saya melayani Missy. Tolong tunggu sebentar. Felicia, Jordan tidak bisa meyakinkannya. Dia memperhitungkan bahwa pelayan keluarga besar mungkin seperti itu. Tuan, sudah siap. Petik 2. Segera Felicia membawa Jordan ke kamar mandi dan bertanya, Tuan, apakah Anda puas dengan ini? Ada bak mandi berukir kristal yang bahkan lebih mahal daripada mobil sport Ferrari di kamar mandi. Itu dipenuhi dengan gelembung dan beberapa kelopak. Ada papan panjang untuk meletakkan barang-barang di tengah bak mandi, segelas anggur merah, lilin aromaterapi, dan speaker Bluetooth. Mengapa ada begitu banyak gelembung? Jordan merasa itu agak terlalu girly dan dia tidak bisa menerimanya. Felicia tersenyum dan berkata, Missy suka mandi busa, dan gelembungnya bisa menutupi permukaan air, untuk mencegah air mendingin terlalu cepat. Petik 2. Jordan memikirkan Lauren saat ini, yang berada di dunia ilusi di rumah sakit dan berfantasi untuk bersamanya. Dia benar-benar ingin mengalami kehidupan Lauren yang biasa juga. Bab 378, Jatuh Cinta dengan Lauren. Jordan berkata, baiklah, aku akan mencoba mandi busa ini. Omong-omong, saya melihat ada anggur merah dan speaker Bluetooth di sini. Apakah Lauren biasanya minum anggur dan mendengarkan musik ketika dia mandi di bak mandi? Felicia mengangguk dan berkata, ya, Missy suka mendengarkan musik ketika dia mandi. Petik 2. Jordan bertanya, apa lagu favoritnya? Felicia berkata, Need You Know oleh Lady Antebellum, dan banyak lagi. Saya akan memilah daftar putar untuk Anda sesudahnya. Petik 2. Oke, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi keluar sekarang. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Oke, terima kasih. Setelah Felicia pergi, Jordan mulai mandi di bak mandi mewah seharga jutaan dolar dan membayangkan bagaimana perasaan Lauren selama mandi di masa lalu. Jordan mau tidak mau mengambil gelas anggur merah dan menyesapnya sebelum menghubungkan ke speaker Bluetooth dan memainkan lagu favorit Lauren, Need You Now. Jordan belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Namun, dia langsung tertarik padanya. Lagu cinta yang bagus. Pada saat ini, Jordan merasa sangat meremehkan dunia musik. Genre musik favorit Jordan adalah R&B. Bayangkan kenangan sempurna yang tersebar di seluruh lantai. Mencapai penyebab telepon. Aku tidak bisa melawannya lagi. Ini seperempat setelah 1. Aku sendirian dan aku membutuhkanmu sekarang. Petik 2, petik 2. Mendengarkan lagu dan menikmati anggur merah, Jordan membayangkan Lauren pasti melakukan hal yang sama saat memikirkannya 3 tahun lalu.
Jordan sekali lagi mengingat kata-kata yang dikatakan Lauren kepadanya di rumah sakit tadi. Jordan, peluk aku. Suara Lauren terus mengalir di benak Jordan, dan kecantikannya yang menakjubkan terus muncul di hadapannya. Jordan merasa jantungnya seperti ditusuk anak panah. Aku, sepertinya, menyukai Lauren. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Victoria adalah tunanganku yang sah dan pasangan masa depanku. Petik 2. Begitu ide itu muncul di benaknya, Jordan memaksa dirinya untuk berhenti memikirkan Lauren, meskipun dia tahu dia tidak akan bisa menghentikan dirinya sendiri jika dia benar-benar jatuh cinta padanya. Itu bukan sesuatu yang bisa diubah hanya dengan memikirkannya. Namun, keberadaan Victoria sekarang tidak diketahui, jadi tidak mungkin dia jatuh cinta dengan wanita lain karena itu tidak adil bagi Victoria. Setelah mandi, Jordan menuju ke kamar Lauren dan berbaring di tempat tidurnya. Dia kemudian memeluk Chloe sambil menceritakan kisah pengantar tidurnya dan membujuknya untuk tidur. Jordan menghabiskan setiap menit dengan Chloe selama 2 hari berikutnya. Namun, meskipun dia memiliki perusahaan ayahnya, Chloe masih sangat bergantung pada Lauren karena dia telah mengikuti di sisinya selama 3 tahun terakhir. Ayah, aku merindukan ibu. Kenapa mama masih dirawat di rumah sakit? Bisakah kamu membangunkannya? Mata Chloe berkilat oleh air mata. Dalam 2 hari terakhir, Jordan membawa Chloe ke tempat Matt, tetapi Lauren akan berbaring di tempat tidur selama kunjungan mereka. Jordan pun merasa Lauren sudah lama dirawat di rumah sakit. Chloe, aku akan membangunkan Mommy sekarang dan memintanya kembali untuk menemanimu. Jordan awalnya enggan untuk mengganggu hipnoterapi Lauren karena tujuannya adalah untuk memasuki dunia ilusi di mana dia bisa bersamanya. Namun, terlepas dari alasannya, Jordan harus membangunkan Lauren karena dia adalah ibu Chloe. Dia tidak bisa kecanduan tenggelam dalam dunia ilusi dan mengabaikan putrinya, yang ada dalam kehidupan nyata. Yordania, kamu di sini. Matt melihat Jordan datang dan menyapanya. Namun, kali ini sikap Jordan tidak terlalu ramah. Dia berkata dengan nada suara yang tegas, Dr. Gale, aku harus segera membawa Lauren pulang. Chloe sangat merindukannya, cepat bangunkan dia. Chris telah mengancam Matt untuk mencuci otak Lauren sepanjang waktu selama beberapa hari, jadi dia jelas tidak akan berani membiarkan Lauren pergi. Ditempatkan di suatu tempat, Matt berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Nona Howard harus menjalani hipnoterapi terus-menerus selama seminggu kali ini. Petik 2. 1 minggu berturut-turut. Apakah dia tidak menginginkan putrinya lagi? Aku tidak bisa membiarkan dia terus tenggelam dalam dunia ilusi itu. Jordan mendorong Matt menjauh dan menerobos masuk ke ruang perawatan tempat Lauren berada. Halo, Yordania. Apa yang kamu inginkan? Matt juga buru-buru mengejarnya. Di kamar sebelah, Chris dan Rob masih mengawasi. Sialan, si Pang Jordan Stele ada di sini lagi. Kata Rob dengan tidak senang. Jordan berjalan ke arah Lauren dan memegang tangannya sebelum menjabatnya dan berkata, Lauren, cepat bangun. Jangan tenggelam dalam dunia ilusi. Chloe sangat merindukanmu. Chloe masih setengah sadar. Dia menutup matanya dan bergumam pelan, Jordan, Chloe. Lauren, Lauren. Jordan memanggil nama Lauren dengan keras. Dia bahkan menepuk wajah Lauren dengan tangannya, tetapi Lauren tidak mau bangun meskipun mendengarnya. Jika itu orang biasa, dia pasti akan bangun. Jordan menjadi marah dan menoleh untuk melihat Matt. Obat apa yang kamu berikan padanya? Kenapa dia tidak bangun bahkan ketika aku menepuknya? Jordan tiba-tiba merasa bahwa Matt agak menakutkan karena memberinya obat seperti itu. Dalam kondisinya saat ini, Lauren benar-benar tenggelam dalam dunia ilusi. Tidak peduli bagaimana Jordan menepuknya, dia tidak akan bangun. Selain itu, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Jordan menepuknya dan memanggilnya di kehidupan nyata. Itu sangat berbahaya karena konsekuensinya akan sangat mengerikan jika seseorang mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mengambil kebebasan bersamanya. Matt juga ingin membuat Lauren bangun karena dia sudah terlalu lama tenggelam dalam dunia ilusi, tapi dia tidak bisa melakukannya karena Chris mengawasi dari kamar sebelah. Jordan, pergi saja. Apa yang salah dengan membiarkan dia membenamkan dirinya dalam ilusi? Bisakah Anda memberinya kebahagiaan setelah dia bangun? Bisakah kamu menikahinya? Petik 2. Balas Matt. Jordan menunjuk Matt dan berkata, kebahagiaan yang dibuat-buat bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya sama sekali. Aku harus membawa Lauren kembali ke dunia nyata hari ini. Petik 2. Rob, yang berada di kamar sebelah, terkekeh dan berkata, jika Anda ingin membangunkan Nona Howard,
Anda harus memiliki apa yang diperlukan. Obat Dr. Gale sangat kuat, dan dikatakan, saya harus meminum beberapa obat semacam itu darinya. Jika saya bertemu wanita yang saya sukai, saya bisa mencobanya. Hehe, Clue berani dan tak kenal takut, berpikir bahwa selama Matt tidak membantunya, Jordan pasti tidak akan bisa membuat Lauren bangun. Namun, Jordan tiba-tiba mengeluarkan sekotak obat dari sakunya dan memasukkan pil merah ke mulut Lauren. Matt langsung tegang dan menarik Jordan. Hei, obat apa yang kamu berikan pada Nona Howard? Tanda tanya tanda seru. Anda tidak bisa memberinya obat acak. Apakah Anda mencoba membuatnya terbunuh? Petik 2. Nyah. Jordan mendorong Matt ke tanah dan kemudian memberi Lauren pil. Pil di kotak Jordan adalah produk terbaik di dunia, yang masing-masing berharga bom. Mereka semua diproduksi oleh para ahli medis top dunia, yang tidak dapat ditemukan di pasaran. Bahkan tokoh masyarakat kelas atas pun mungkin tidak menikmatinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lauren perlahan membuka matanya. Dia akan bangun. Bab 379, gagal mencuci otak. Di kamar sebelah, Rob melihat Lauren perlahan membuka matanya, dan dia langsung panik. Kabar buruk, Nona Howard akan bangun. Dia telah dihipnotis untuk waktu yang lama. Kamu harus menjadi orang pertama yang dia lihat setelah kamu bangun. Petik 2. Chris panik dan dengan cepat bergegas keluar dari ruangan sebelum berlari ke ruangan tempat Lauren dan Jordan berada. Seperti banteng, dia menjatuhkan Jordan dan berjongkok di depan Lauren. Sial, Jordan tersungkur ke tanah. Meskipun dia bisa mengalahkan Chris, Chris jauh lebih berat darinya dan dengan demikian, dia bisa menjatuhkannya ke tanah dengan mudah. Pada saat ini, Lauren masih agak linglung setelah bangun dan membuka matanya. Dia menggosok matanya terus-menerus dengan cara yang menggemaskan, seperti gadis remaja. Ketika penglihatannya perlahan menjadi jelas, orang pertama yang dilihatnya adalah Chris. Chris, Lauren memanggil dengan penuh kasih sayang dan mesra. Dibandingkan sebelumnya, nada dan sikapnya terhadap Chris jelas jauh lebih lembut. Hal itu membuat Jordan agak terkejut. Di masa lalu, Lauren akan berbicara dengannya dengan nada yang agak keras. Namun, dia sekarang terdengar sangat lembut. Namun, kalimat Lauren selanjutnya membuat Jordan terperangah. Lauren memandang Chris dan berkata, pria paling sempurna di dunia. Petik 2. Haha, itu berhasil. Rob yang ada di belakangnya berseru takjub. Chris dan Dr. Gale telah mencuci otak Lauren untuk berpikir bahwa Chris adalah pria paling sempurna di dunia. Jordan juga tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Chris sangat gembira. Dia memegang tangan Lauren dan berseru, ya, saya adalah pria paling sempurna di dunia. Aku adalah pria yang paling kamu cintai di dunia ini. Lauren Howard, aku mencintaimu. Chris ingin menyerang saat setrika masih panas. Dia ingin mencium Lauren sementara dia sangat mengaguminya. Namun, tepat ketika Chris hendak mendekatkan wajahnya ke wajahnya, dia ditinju di wajahnya. Bang! Setelah Jordan bangkit, dia meninju Chris dan menjatuhkannya ke tanah. Bagaimana dia bisa berdiri dan menonton Chris mengambil kebebasan dengan Lauren? Setelah itu, Jordan menatap Lauren dan berkata, Lauren, jangan biarkan dia membodohimu. Dia bukan pria paling sempurna di dunia, tapi benar-benar bajingan. Lauren secara mengejutkan lebih gelisah setelah melihat Jordan. Yordania, apakah kamu baik-baik saja? Apakah jari-jari Anda baik-baik saja? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Lauren langsung menangis. Cara dia memandang Jordan seolah-olah dia sedang melihat orang yang sudah meninggal yang hidup kembali. Lauren memegang tangan Jordan dan memeriksa jarinya satu persatu. Ketika dia melihat mereka semua utuh, dia tersenyum, tetapi air matanya jatuh di jari Jordan, satu persatu. Lauren, aku baik-baik saja, jangan khawatir, kata Jordan menenangkan. Dalam sekejap, Lauren melompat ke pelukan Jordan untuk menciumnya. Bahkan Chris tercengang oleh adegan itu. Dia bertanya dengan keras, mengapa ini terjadi? Bukankah kita sudah mencuci otaknya? Kenapa dia masih sangat menyukai Jordan? Baik Chris dan Jordan tahu Lauren masih tenggelam dalam dunia ilusi. Kalau tidak, dia tidak akan memulai ciuman mengingat betapa terkendalinya dia. Matt menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Citra Jordan telah lama terukir dalam di hati Nona Howard dan tidak ada yang bisa membuatnya goyah. Dia hanya mengagumimu sekarang, tapi dia benar-benar mencintai Jordan. Petik 2. Jalang. Chris sangat kesal. Sebagai tunangan Lauren,
bagaimana dia bisa melihat istrinya memeluk pria lain. Chris dengan patuh mengambil asbak di atas meja dan bersiap untuk menghancurkannya di kepala Jordan dari belakang. Pada saat ini, Matt maju selangkah dan berseru, "Tuan Heng, kamu tidak boleh bertindak impulsif. Biarkan aku mencoba membangunkan Nona Lauren." Matt meraih botol panjang yang seperti botol semprot sebelum menyemprotkannya ke wajah Lauren beberapa kali. Segera, Lauren melepaskan Jordan dan tiba-tiba sadar. Begitu dia melakukannya, dia menatap Jordan lagi dengan rasa malu tertulis di wajahnya. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan barusan." Jordan memandang Lauren dengan lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, bagus kalau kamu bangun." Setelah itu, Jordan memelototi Matt dan Chris dengan putus asa sebelum bertanya, "Apa yang telah kalian lakukan pada Lauren dalam 3 hari terakhir?" Tanda tanya petik 2. Lauren juga terkejut. "Apa? Aku sudah di sini selama 3 hari." Matt berlutut di depan Lauren dan mulai menangis dengan ekspresi bersalah di wajahnya. "Maaf, Nona Howard, saya berbohong kepada Anda. Dalam 3 hari terakhir, aku telah memanipulasi kesadaranmu dan mencoba menggantikan Jordan dengan Chris sebagai kekasih yang sempurna di hatimu." Petik 2. "Apa?" Mendengar ini, Lauren dan Jordan sama-sama tercengang. Matt menangis dan berkata, "Saya tidak punya pilihan lain. Chris mengancamku dengan masa depan orang tuaku. Jika saya menolak, hidup orang tua saya akan hancur." Jordan tahu Matt selalu baik kepada Lauren, dan dia sebelumnya bahkan memukul Jordan karena menyakiti Lauren. "Itu semua karena Chris." Jordan bertanya, "Apa yang kalian lakukan padaku di dunia ilusi selama 3 hari terakhir? Apa kau memotong jariku?" Setelah Lauren bangun sekarang, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa apakah jari-jari Jordan masih utuh. Jadi, dia menebak bahwa jari-jarinya pasti telah terputus di dunia ilusi. Matt tidak berani menyembunyikannya sama sekali. "Tidak, tidak hanya jarimu yang terputus, kamu juga dikebiri sesuai permintaan Chris. Meskipun Anda bukan lagi pria seutuhnya, Nona Howard tetap tidak meninggalkan Anda." Dasar. Mendengar ini, Jordan tidak bisa lagi menahan diri dan sebaliknya, dia menyerang Chris. Chris juga sedikit takut. Bagaimanapun, dia memiliki hati nurani yang bersalah dan mundur selangkah. Rob menggigil dan berdiri. "Apa yang kamu inginkan? Itu semua palsu. Itu tidak nyata sama sekali." Bang! Jordan menendang Rob yang kurus kering sebelum meninju wajah Chris. Chris juga tidak mudah menyerah. Dia juga membenci Jordan. Chris meninjunya kembali, dan mereka berdua bertukar pukulan. Namun, tinju Jordan sekeras baja dan dia tidak bisa diguncang sama sekali. Chris tahu dia tidak bisa mengalahkan Jordan hanya dengan tinju dan kakinya. Karenanya, dia mencoba menggunakan keunggulannya dalam ukuran untuk memukul Jordan. Chris tiba-tiba menurunkan pusat gravitasinya dan membungkuk, sehingga menjadi jauh lebih pendek dari Jordan. Dia kemudian meraih tubuh bagian atas Jordan dengan kedua tangan dan menekan kepalanya ke tubuh Jordan sebelum menyerang ke depan dalam upaya untuk mendorongnya ke dinding. "Yordania, hati-hati." Lauren mengingatkan ketika dia melihat Jordan dalam bahaya. Bobot tubuh Jordan pun sedikit lebih ringan. Selain itu, dia tertangkap basah, jadi dia mundur dengan cepat dan hampir menabrak dinding dengan kekuatan besar. Namun, pada saat ini, bagian belakang kaki Jordan pertama kali menyentuh dinding, setelah itu dia meluncurkan dirinya dari dinding dan mendorong ke atas, menjatuhkan Chris ke tanah dengan lengannya, menundukkannya sepenuhnya. Bab 380, Tes Pranikah. Matt tampaknya benar-benar tercengang oleh fakta bahwa Jordan berhasil dengan mudah menaklukkan Chris yang ganas, meskipun lebih kecil dari yang terakhir. Jordan sangat ramah. Matt tidak bisa tidak memuji. Dia adalah dokter yang pernah membangun citra Jordan yang sempurna dan, menurutnya, citra Jordan yang ia ciptakan benar-benar tidak realistis. Namun, ketika dia melihat Jordan yang asli, dia benar-benar menemukan bahwa Jordan yang asli bahkan lebih bagus dan kuat daripada gambar yang dia buat. Jordan benar-benar membenci cara tercela Chris. Dia meninju wajah Chris, tetapi Jordan menekannya, meninggalkannya tanpa sarana untuk membalas. Pada saat ini, Lauren berjalan mendekat dan mencoba membujuk mereka. "Berhenti berkelahi." Lauren menarik Jordan pergi dan kemudian berkata kepada Chris, "Karena kamu sudah tahu rahasiaku, mari batalkan pertunangan dan berpura-pura bahwa kita tidak saling mengenal di masa depan." Petik 2. Chris bangkit dari tanah, meraih tisu yang diberikan Rob,
dan menyeka darah yang menetes dari hidungnya setelah dia ditinju oleh Jordan. Aku tidak akan pernah membatalkan pertunangan. Petik 2. Chris berkata dengan tegas, aku bisa menerima tidur di kamar yang terpisah darimu setelah kita menikah. Aku juga bisa menerimamu masih mencintai Jordan setelah menikah. Petik 2. Kata-katanya membuat Lauren terkejut. Dia telah mengenal Chris selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak percaya bahwa kata-kata sederhana ini berasal dari Chris. Lauren berkata dengan lembut, Chris, kenapa kamu melakukan ini? Saya tahu Anda adalah pria alfa yang chauvinistik dan ini akan membuat Anda terlalu sedih. Petik 2. Rob juga buru-buru berkata, ya, Pak Heng, bagaimana Anda bisa menerima permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Jika Anda membungkuk rendah dan menyerah pada Nona Howard begitu mudah, dia pasti akan menipu Anda dengan Jordan setelah Anda menikah. Memukul. Jordan menamparkan Rob di wajahnya dan menggonggong dengan putus asa, bajingan. Untuk apa kau membawaku dan Lauren? Rob hanya memperlakukan Lauren seperti wanita nakal yang akan dengan mudah menipu pasangannya, sama seperti Hailey. Chris jengkel, dan dia juga merasa malu setelah mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak akan pernah membatalkan pertunangan. Lauren, aku lebih suka bersama wanita yang kucintai tapi tidak mencintaiku daripada wanita yang mencintaiku, tapi tidak. Petik 2. Selain itu, kami menikah untuk kepentingan keluarga kami dan pernikahan kami akan bermanfaat bagi keluarga Howard dan Hanks. Jadi, kita harus melanjutkan pernikahan. Petik 2. Lauren memilih untuk menikahi Chris, hanya demi kepentingan keluarganya. Melihat bahwa Chris telah setuju untuk tidur di kamar yang berbeda dari miliknya setelah mereka menikah dan tidak terganggu oleh kenyataan bahwa Lauren memiliki perasaan untuk Jordan, Lauren berkata, baiklah, karena kamu dapat menerima persyaratan itu, aku dapat menikahimu. Petik 2. Sebagai orang luar, Jordan tidak bisa berkata apa-apa. Chris memelototi Jordan dan pergi dengan putus asa. Begitu keluar dari rumah sakit, Rob terus membujuk, Pak, ada apa denganmu hari ini? Bagaimana Anda bisa menyetujui kondisi yang memalukan seperti itu? Petik 2. Jika kamu tidak bisa tidur di kamar yang sama dengannya dan bersanding dengannya. Selain itu, dia juga naksir orang lain dan cepat atau lambat, mereka berdua akan terhubung. Rob agak setia kepada Chris. Dia tahu bahwa mantan istri Chris telah berselingkuh, yang menyebabkan perceraian. Kali ini, Lauren jelas punya alasan untuk mengkhianatinya, jadi dia tidak ingin Chris dikhianati lagi. Chris duduk di dalam mobil, menutup pintu, dan kemudian berkata dengan kejam, begitu dia resmi menikah denganku pada tanggal 1 April dia akan menjadi istriku. Siapa dia untuk mengatakan sesuatu? Petik 2. Rob juga duduk di kursi pengemudi, berbalik, dan melihat ke kursi belakang. Heng, apakah Anda berencana untuk menggunakan kekuatan? Itu sepertinya tidak pantas, bukan? Bukankah Dr. Gale sudah menyebutkannya sebelumnya? Jika Anda mencoba untuk memiliki Nona Howard dengan paksa, itu akan memicu penolakan besar dari Nona Howard. Dia mungkin menghadapi gangguan emosional. Chris berpunuk dingin dan berseru, saya tidak peduli apakah dia menghadapi gangguan emosional atau tidak. Ketika dia istriku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padanya. Bahkan jika dia mati, itu bukan masalah besar. Tetap mengemudi. 4 hari kemudian. Saat itu sudah tanggal 29 Maret kurang dari 3 hari sampai tanggal 1 April hari pernikahan Chris dan Lauren. Dalam beberapa hari terakhir, Jordan terkadang memimpikannya dirinya menghancurkan pernikahan Lauren dan merenggut pengantin wanita. Pukul 8 pagi, Jordan baru saja sarapan bersama Chloe di rumah Lauren. Mereka sekarang sedang bermain di halaman. Tiba-tiba, dua wanita parubaya yang anggun dan elegan berjalan masuk sambil tersenyum. Jordan mengenal salah satunya. Dia adalah ibu Lauren, Marissa. Nenek, Chloe bergegas menuju ibu Lauren begitu dia melihatnya. Hei, sayangku, kata Marissa, yang dengan senang hati menggendong Chloe. Wanita parubaya di samping Marissa tersenyum dan bertanya, Chloe, apakah kamu masih ingat siapa aku? Marissa tertawa dan berkata, Chloe, ini ibu paman Chris, yang pernah kamu temui saat makan. Petik 2. Baru kemudian terpikir oleh Jordan bahwa ibu Chris telah tiba. Pada saat ini, ibu Marissa dan Chris juga melihat Jordan. Bu, Jordan menyapa Marissa dengan sopan. Namun, Marissa berpunuk dingin dan menatap Jordan dengan tatapan tidak senang. Sebelumnya, Jordan pernah memukuli putranya, Brett,
yang kini masih dirawat di rumah sakit. Dokter bahkan mengatakan bahwa Brett mungkin harus pincang seumur hidupnya dan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik seperti dulu. Karenanya, Marissa sangat membenci Jordan. Nyonya Howard, siapa ini? Ibu Chris melirik Jordan dan bertanya dengan bingung. Marissa menatap Chloe dan menjawab, dia ayah kandung Chloe. Ibu Chris langsung tersenyum tanpa memperlihatkan giginya. Oh, jadi dia bajingan tanpa hukum itu. Lauren adalah gadis yang baik, namun, dia punya anak bersamanya. Sayang sekali. Pada saat ini, Lauren juga mendengar keributan dan berjalan menuju halaman. Bu, Bibi Carol, apa yang membawamu ke sini? Lauren bertanya. Ibu Chris berkata sambil tersenyum, menantu perempuanku tersayang, aku di sini untuk membawamu dan Chloe pulang selama beberapa hari. Petik 2. Hah? Bukankah pernikahannya 3 hari lagi? Kenapa kita? Lauren bingung. Marissa menjelaskan, kami memiliki aturan dalam keluarga kami di mana menantu perempuan kami harus tinggal di keluarga kami selama 2 hari sebelum pernikahan, untuk membiasakan diri dengan aturan keluarga dan untuk rukun bersama kami. Anda dapat menganggapnya sebagai percobaan pranikah. Petik 2. Marissa mengatakan, aturan ini sudah ada sejak seabad yang lalu dan kami ikuti sampai hari ini. Itu sama bagi saya ketika saya menikah dengan Hans saat itu. Petik 2. Kau akan tinggal di rumahku dan ayah Chris selama 2 hari ke depan, bukan di rumah pernikahanmu. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu berbagi kamar yang sama dengan Chris selama beberapa hari ke depan. Bagaimanapun juga, keluarga Hans adalah keluarga yang terkenal. Tidak aneh bagi mereka untuk memiliki aturan seperti itu. Oke, Lauren juga tidak membantah. Baiklah, cepat kemasi tasmu, kata Ibu Chris dengan gembira. Tunggu sebentar. Jordan tiba-tiba menyela. Bab 377, mengalami